Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, pada malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul, walaupun mungkin kurang seramai sebelumnya karena pas maghrib tadi hujan. Bukan bosan pengajian, cuma karena hujan tadi, cuaca ya. Kemudian kita menyampaikan selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjut lagi pengajian kita dalam pelajaran tafsir, dan maghrib ini kita bahas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Makna bebas, Allah di sini menyuruh orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Nanti dijelaskan apa itu wasilah, kepada Allah. Jadi ada dua perintah awal, yaitu pertama perintah untuk takwa kepada Allah, ittaqullaha. Yang kedua perintah untuk mencari wasilah kepada Allah. Satu lagi perintah wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya, di jalan Allah. Ini tiga perintah yang tersusun dalam tiga fi'il amar. Ketiga perintah ini Allah tutup dengan ayat la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang muflih, yaitu orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Demikian sepintas makna bebas. Kita melihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Khazin pada jilid yang kedua halaman 39. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, maksudnya adalah ay khafullaha bitarkil manhiyati, yaitu takutlah kepada Allah dengan cara meninggalkan larangan-larangannya. Jadi takut pada Allah di samping dengan cara melakukan perintah, juga dengan cara meninggalkan larangan. Kan balik, kan meninggalkan perintah melakukan larangan, tapi melakukan perintah meninggalkan larangan. Bahkan dalam tafsir ayat ini, takutlah kepada Allah hanya mengebuh pilih makna, yaitu kerjakan perintah. Hanya tulis li katanya, karena yang anggap hal yang tak biasa dijelaskan. Takutlah pada Allah, takwalah kepada Allah. Hanya lagi jelas dalam ayatnya, mungkin karena le penjelasan di tempat yang lain. Yang pertama kerjakan perintah Allah, hanya lagi tulis no. Yang na khafullaha bitarkil manhiyat, takutlah pada Allah dengan cara meninggalkan manhiyat. Ini menunjukkan bahwa takwa itu bukan hanya pubut suruh, tapi juga pujuh tegah. Menyop pubut suruh lalu pubut larangan, berarti kan tidak bisa dikatakan takwa seutuhnya. Artinya kalau dia itu orang bertakwa, maka dua arah ini sinkron. Yang pertama kerjakan yang diperintah, yang kedua meninggalkan yang dilarang.
bukan meninggalkan dua-duanya, ya yang perintah kita tinggal, atau bukan mengerjakan dua-duanya, ya yang larangan aju tarun tapi dua jalur. Maka di dalam ayat yang lain menjelaskan makna ini, yaitu ketika Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah mengenalkan dua jalan. Ada jalan syakur, jalan yang baik, jalan orang mukmin, ada kafura, jalan orang-orang yang ingkar. Jadi lumah jalannya na dua, jalan yang get, jalan yang hanaget. Itu perintah yang pertama dalam ayat ini. Dilanjutkan oleh Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan cari olehmu wasilah kepadanya, kepada Allah. Ayat ini pula yang dalam kajian sunni ahlu sunnah wal jamaah, bahwa wasilah itu sesuatu yang tidak dilarang, bahkan sesuatu yang diperintah, walau cara menafsirkannya tidak seragam. Hanya sepakat mandum ulama, wasilahnya lagi dipahami oleh sebahagian ulama, hanya sepakat. Ladum yang dimaksudkan wasilah yaitu ibadah, atuh namakan ibadah, mandumkan wasilah. Maka yang diyu oleh Allah wasilah, berarti yang diyu oleh Allah ibadah. Ada juga yang menafsirkan seperti itu, kita tidak menyalahkan. Ada juga maknanya yang dipahami sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab sunni, yaitu wasilah, tabarruk, maka katanya wajib wasilah, sebagaimana meminta wasilah melalui kemegahan Nabi, bijahi Muhammadin, kan? Dengan kemegahanmu wahai Muhammad. Nah, jadi ini nanti dibahas lebih panjang pada perintah khusus, ya, pembahasan khusus tentang wasilah. Tapi di sini jelaskan sepintas apa makna wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah, tempuhlah wasilah kepada Allah, yakni watlubu ilaihil qurba bi taatihi, yaitu tuntut olehmu kedekatanmu kepada Allah, tuntut olehmu ibadah, kerjakan olehmu ibadah, laksanakan olehmu ibadah, taat pada Allah, nyan kemaknakeun wasilah. Berarti carilah olehmu wasilah kepada Allah, maksudnya carilah ketaatan, kerjakan ketaatan supaya kamu terkonek, tersambung, dekat dengan Allah. Maknanya hana khilaf, yang maknanya hana khilafiyah. Dan untuk makna lain yang hana dipahami seragam. Ya, sebahagian menganggap bukan begitu maksudnya, sebahagian menganggap termasuk itu. Untuk punya perlebu tajam mafhum, kadang najid mohon maaf, kadang baca kitab berbahasa Arab, kitab kuning yang tidak berbaris, mesti lagi kadang takut salah baca, buah makna agak repot mesti kan. Jid tolong baca kena buku 40 yang Sirajuddin Abbas, 40 masalah agama. Nah, buku boh bukunya kan, 40 masalah agama. Itu entah jilid ketiga, buku ketiga, entah jilid keempat. Ada dibahas ayat ini tentang wasilah dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, juga versi madhab Syafi'i. Buku Kiai Haji Sirajul Abbas yang terkenal bukunya, 40 masalah agama. Nah, salah sabuh masalahnya masalah wasilah. Yang baca buku panjang dah penjelasan sampai beberapa halaman. InsyaAllah setelah dibaca itu paham makna yang terkandung dalam wasilahnya. Sebenarnya sepintas. Ulang-ulang. Makna wasilah di sini adalah yang diyu oleh Allah, carilah wasilah kepada Allah, utlubu ilaihil qurba,
tuntut olehmu dekat dengan Allah. Kurbannya ibadah, takarrub. Putodong Allah, ngampu cara putodong Allah bi taatihi wal amali bima yurda. Yaitu taputongan Allah dengan cara taat, taatnya yang kepatuhan, ibadah dan amalan-amalan yang mengandung ridha Allah. Kurang kepui deh. Walaupun amalnya hana kaifiat, hana gatu tata cara. Banta ulang masjid, na najis, na mano, ticak, tabah haju. Hana rakaat babahnya ini. Hana masjid adang le menghadap kiblat tabah mano. Hana itu non kaifiat, bi ghairi kaifiyah, dunal kaifiyah, tanpa aturan. Pokoknya najis itu kita buang. Betul meklipeh undabonyan. Ini maksudnya ibadah ammah. Banta na bro. Tabah bro. Pula mina Bapak PJ Wali Kota sedang menggerakkan kita untuk hidup bersih, kan? Kota lu semuanya, baik nagut yang kuto, baik na masjid yang bak-bak ianya tentang tapi kayu pu asal kaitam. Jadi yang peglis semua. Saya juga turut ini mendukung, mensosialisasi gerakan Bapak PJ Wali Kota, yaitu hidup bersih, indah dan nyaman, termasuk masjid. Maka masjidnya alhamdulillah gelih. Jadi dengan gelih lah, berarti batin dia gelih. Hanam kerumuh matar. Tak ketika gelih, teta sujud mangat. Hana teta sujud bak tika, teta i'tidal mano. Berarti hana pernah vakum. Jadi gelih. Nah, nyan hana kaifiat melakukan kebersihan, geridha oleh Allah, melakukan kerapian karena Allahnya indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Allah maha indah, pasti Allah suka kepada yang indah. Maka kita beri dukungan sebagai masyarakat. Gerakan Bapak Wali Kota bagus itu, bukan maksudnya kita puji cari muka, bukan. Memang itu bagus. Gerakan itu adalah gerakan yang sangat Islami. Allah nagala age tanyo mukuludu wal muklipeh. Kau naik le meneh apa nagala Allah? Hidup dengan bersih. Kemudian apapun yang dilakukan itu mengandung ridha Allah, maka itu bahagian daripada wasilah. Buhnyan hablum minallah atau hablum minan nas. Atuhnannya ridha Allah manakala kita lakukan. Tapi ukuran ridha pada depu mang ridha hana ridha. Yan, hanjit tak punyum-punyum yang ridha hana ridha. Aturannya juga, acuannya juga kan agama. Acuan agama lah. Maka selama itu mengandung kebaikan, maka semua itu geridha oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa inna ma qulna dzalika, kenapa di sini disebut dua arah yang gekun dengan wasilah? Li anna mujami'al takalifi mahsuratun fi nau'aini la salis lahuma. Karena arah perbuatan manusia nyo dua arah secara umum. Buat utanyo dua kategori. Secara umum dua kategori buat utanyo. Amal utanyo pun dua kategori. Niat utanyo dua kategori. Menyokan niat bro niat God. Menyokan buat bro buat God. Menyokan amal bu amal God. Nah, ini maksudnya dibagi dua. Nau'ain. Ahadu an-nau'aini, satu dari dua cabang itu atau dua bagian itu, yaitu tarkul manhiyati. Yang dalam ayat penulis kita baca mengandung dua arah. Arah yang pertama dalam ayatnya bahwa tanyo geyuli Allah meninggalkan larangan, manhiyat, semua jenis larangan. Dan larangan itu bukan hanya lantaran berkaitan dengan hablum minallah,
Tapi juga larangan itu yang mengandung larangan hablum minan nas. Dapudip radio, raik-raik tak mengganggu larangan. Walaupun hana ayat kecilkan radiomu tu. Jadi karenanya manhiyat yang membawa kerusakan secara maslahah. Lain-lainlah. Atau larangan-larangan itu membawa kepada mudarat. Mudarat yang akan dirasakan oleh manusia mudarat. Maka Allah juga melarang perbuatan itu. Tambah hadis-hadis la darar wala dirar. Wa ilaihil isyarah terhadap larangan mengerjakan maksiat atau terhadap perintah untuk tidak melakukan larangan ini terdapat pada kalimat yaitu ittaqullaha yang naba ayat benar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha nyan berarti menunjukkan sebagai isyarah bahwa kitanya harus tinggal segala larangan. Wasani makna yang terkandung dalam ayat benar dari sisi yang kedua adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala bitta'ati wa ilaihil isyaratu biqaulihi atuh dasarna mutulih ba ayat benar yaitu wabtaghu ilaihil wasilah carilah olehmu wasilah. Apa itu wasilah? Lagi kagak bahasanya wasilahnya yaitu fa'ilatun min wasli ilaihi idza taqarruba. Apapun yang kita lakukan menyatap ubudnya tanya doang Allah nyan gekeun wasilah media katanya untuk tong Allah banda sembayang tahu dengan Allah karena Allah yang yu sembayangnya. Menanti berangkat ibadah lain banda puasa tahu dengan Allah karena Allah yang yu puasa. Menyoba larangan bunuh sama dit hana ada cuma-cu tahu dengan Allah karena Allah yang larang cuma-cuan dan lain-lain. Maka makna wasilah di sini menyata terjemah wasilah ya media jalur kita nyoto dengan Allah yaitu fa'ilatun segala bentuk perbuatan manusia segala bentuk aktivitas manusia dari berbagai macam cara jika kita melakukan kita menjadi taqarrub merito dengan Allah membangun relasi dengan Allah membangun koneksi dengan Allah dengan cara wasilah. Maka kalau kita melihat pembahasan dari Sunni musuh katanya tajak bak seorang yang katanya anggap tahu dengan Allah tayu mendoa bak urangnya. Bagaimana dengan hukum seperti itu? Itu juga bahagian wasilah bagi sebahagian pemahaman ulama termasuknya walaupun sebahagian ulamanya hana anggap kenyan yang maksud wasilah. Sekarang seorang waliullah seorang yang taat pada Allah mengkento yang Allah ya. Enggak nyento dengan Allah karena taat pada Allah nyento dengan Allah. Lalu taputo tanya mbak urang to dengan Allah. Mungkin kita ilustrasi. Nah, urang to hak hubungan. Kita gento enggak nyan. Napakah lung-lung tak syarana juga deh. Ya, lobby atau relasi. Menyong manusia, ya okeylah lagi kata pahami no. Dengar orang to hak pak gubernur lah. Napakah lung tiga ten ja. Ikut lagi. Kan jak gerona juga menyong lu kan dah nak dori mam yang ngedor dengan kamangan. Itu format wasilah secara umum dengan manusia. Menyo dengan Allah, apakah berlaku seperti itu? Sebahagian tidak setuju pembahasan laginya. Terutama yang di luar kalangan Sunni yang hendak setuju yang laginya. Puja aja pak ulama hari ini dan ibadah Allah Taala juga duri katanya. Ku pakai calu-calu hari menang kira-kira. Nah, jadi begini. Para ulama itu, para salihin itu, para orang mukhlis itu adalah orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah.
Maka ketika kita sayang dan mendekati orang itu, kita telah mendekat kepada orang yang dekat dengan Allah. Kon berarti tayak lobi Allah. Tentang yang hana urengan, hana kecalu, tentang hana terus dengan Allah. Terusit. Tapi kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Lagi ayat kabut mana kau likut. Wa may yu'azzim hurumatillah. So yang hormat apa yang dihormat oleh Allah. Keberadaan ulama dihormat oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran tersebut kalimat al-ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini kan kalimat dalam Al-Quran. Berarti posisi ulama, posisi yang dihormat dalam agama. Ada ayat Al-Quran tentang ulama. Ada hadis Nabi tentang kapasitas dan peran ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Berarti kan barang yang dihormat oleh Allah. Hanya tak hormat karena Allah mentang hormat. Maka menghormati apa yang dihormati Allah itu bahagian daripada kedekatan kita dengan Allah. Karena bahkan Allah memuliakannya. Menansi Nabi, Nabi ya manusia, betul, Nabi manusia biasa secara basyariah. Tapi Nabi tidak manusia biasa secara fadilah, secara fungsional. Secara fungsional hana sama katanya dengan Nabi. Memang Nabi nak mengkawin, lagi katanya mengkawin, tapi hubungan Nabi dengan istrinya kan lagi katanya si uro 7 buah bekas pinggan. Jadi bak mengkawin sama-sama. Tanya mengkawin, Nabi mengkawin, tanya mengkawin. Tanya mengkawin karena kan Nabi mengkawin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Hana sama. Hana ada dengan Nabi karu dengan istri. Mai tanya, gehum-gehum perumah kada. Yang berarti sama-sama kawin, tapi tidak sama-sama kondisi yang dirasakan. Nabi gemukat. Nabi pedagang, tanya pedagang tit. Mana sama cara mukat Nabi? Ngetanya mukat. Hana, Nabi jujur, le keuntungan dan digemari oleh pembeli. Itanya le hana jujur, rugo long. 20 rugo jujur pitan itanya, laba tapi hana menang kira-kira. Jadi perbedaannya yang rasakan. Nabi ada sakit sebagai manusia biasa. Nah demam Nabi. Karena hadis-hadis Nabi lagi dalam buku Syamilah Muhammad. Nabi ada sakit juga. Nah sui badan ke. Cuman sui badan Nabi dengan sakit tanyakan hana sama. Nabi sakit ke ibadat lagi biasa. Tanya sui dekat hana deh masjid. Baru tingkat sui. Sui-nya kan dalam level sakit kan. Pun dengar sakitnya, hana sui long. Hana mangat padan, tanah kun sakit, pikon, kon sakit, pikon, sui. Sui-nya keadaan yang di tengah-tengah. Lagi urung bengeh, pikon, hana bengeh, pikon. Putih long dengar bengeh kon. Hai kon bengeh, cuma berigen ku. Jadi nak kalimat yang middle, kalimatnya di tengah-tengah itu. Bengeh kon ni, hana bengeh pikon. Hana bengeh man, memberigen ku bacut. Qur'an gen kau likut. Baik. Jadi wasilah itu yang makna di sini yang lebih condong dibahas adalah apapun yang dilakukan oleh tanyo hamba yang membawa kepada dekat dengan Allah. Berarti cara putar dengan Allah adalah dengan beribadah. Kemudian waqila, makna lain daripada wasilah itu, kadang-kadang dijelaskan berbagai sudut pandang, menyebutnya segala perbuatan yang apabila tak pubut tanya dengan Allah. Wasilah masuk kurban orang yang kau likut. Maka ke takarrub. Waqila, ada juga yang memberi makna wasilah itu, makna wasilati yang dengan wasilah adalah al-mahabbatu, yaitu cinta katanya. Cinta bagaimana? Aituhibbu ilallahi azza wa jalla,
yaitu cintamu kepada Allah. Mahabbah dalam bahasa tasawuf nyan urang ka mahabbah. Apa makna mahabbah? Yang dia lakukan adalah yang penting cinta Allah. Yang penting gegalak oleh Allah. Allah gegalak ke gaknyan. Gaknyan gegalak ke Allah. Gemegalak-galak dengan Allah. Yang dalam bahasa tasawuf ya. Karena ada ayat Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kan timbal balik. Tanya senang tepu yang geyu oleh Allah. Maka Allah pi senang gepu yang tengah pubut. Ya Allah, ilung cukup tenang, lung drone meyu ya Allah. Hana bantah-bantah, pokoknya yang meyu le drone cukup tenang ya Allah. Man beuk ka lu pubut bagi Allah Taala lain haik lu pubut. Seolah kena hana pu yang penting ka tenang mantau masalah haik pubut nyan, hana tham masalah betul pubut baik je bila. Yang baik bantah. Seolah yang baik batat. Masalah haik pubut mengaku ju Allah Taala. Awal lu nak sembahyang sunat tengah-tengah malam bulu kedi. Cuma Allah Ta'ala galom, long mudah kau tengok lom. Tapi yang drone yunya galak long. Mahabbah. Jadi galak tu kadang-kadang hana sanggup dah lakukan. Allah galak ke si. Karena Allah maha memaklumi. Yang baik putimang dawang Allah. Nya hana galak ke. Nya putimang dawang hana galak Allah Ta'ala. Maka katanya hana mendawang Allah. Jika katanya tidak sanggup, Allah sudah duluan mengukur kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang baik pedang dawang Allah. Hal-hal sunat yang haid tak pubut, maka katanya tak perbanyak dengan sunat yang lain. Senin Kamis puasa, itu sunat, sunnah Nabi. Kan hana mandung orang puasa, dan kan hana mandung orang sempat puasa. Ulam musim khauri saat pesta kena pesta kedi. Kajilah gop khauri je takun hana tajak. Nya dro de khauri, ke mana puasa dro de khauri. Tanya apa gop pesta. Udah ke madum malam ka. Maka cari posisi lain, cari pahala lain. Kun urang tuha hana lagu tira apa kan hana laba ba. Rugo ba tira, minta laba ba kari. Nyo dagi tira tik apa tablo, maka pen tu biyet. Maka tak harap pengtamang bak lagut karing. Yang baik alih rugo tira karing kita lagut. Nya rugo mendua. Jadi tengok silakan rugo bak sira, laba bak karing. Maksudnya jika satu ibadah tidak mampu kita lakukan, tapi yang sunat yang wajib, cari ibadah yang lain yang katanya akan mendapatkan pahala yang berimbang. Makanya buat sunatnya enjoy ya. Buat tak buat dengan sangat senang, bahagia. Sesuai dengan amalan kita masing-masing. Ladum hanalu ibadah lain, puasa sunat, bagi dia itulah amalan yang sangat baik, yang mudah dia lakukan. Ladum puasa sunat naik, mungkin dia bersedekah. Ni ladum si bandung ju, puasa sunat kemudian sedekah dum puak nya si kaya je ju. Jadi, kenapa ibadah sunat itu tidak Allah tekankan? Karena Allah Maha tahu kondisi manusia ini berbeda-beda. Kesempatan yang dilakukan oleh manusia juga berbeda-beda. Ladum puasa sunat hana tega, tahajud tega. Ladum tahajud tega, yang baik pakat puasa. Laju ke yang ladum mandum yang ladum sapu jadi yang sesuai dengan keadaan yang bak katanya. Tapi carilah ibadah apapun untuk wasilah, untuk bertawar dengan Allah. Dia tanya hubungan dengan saudara orang kan beda-beda hubungan, beda relasi. Yang lega pekan tau tak dua ni ro ni. Hana kau sering merempak dua ni. Pekan tau tak. Pu jawab, memang lu hana sering merempak katnya, tapi tiap orang megang nak wajib sia katnya. Kata si. Kan? Ikut lain, ikut handang ku sapu kayak juk katnya. Ku je tau tak. Lu mah dah ujar baganya mumuro raya dah ujar katnya. Kan? Tapi lu ada mikilah hakikatnya, lu urut tapi. La ilam yang kedekatan. Naur la ilam. Ang tu riduan bukan tahu tak duan. Emang lu kan fikir lega nak tahu ngaknya. Orang yang tiga buca bahan tahu kan itu. Kan lu yang awak tempe tengah malam, umai urut bengkel, tak intat long tengah malamnya. Bengkel hana sinan. Lu mudah yang minta urut tempe bahan mata, me alat-alat tempe kena kan tak dekat sih. Nah, jadi
manusia ini punya jalur yang berbeda untuk dekat dengan seseorang, maka kitanya dekat dengan Allah juga berpotensi berbeda-beda jalur. Akan rontot hak dengan Allah Ta'ala. Seandainya perasaannya karena lung tahajud tapi dia lain karena lung sedekah tapi karena lung puasa tapi mainan patut hak Allah Ta'ala tapi ilung panena tiap ura Jumat ubi pitang tapi thi ku sedekah. Pak memang masjid kena pajuh le khatib. Ya. Tauhidnya. Jadi apapun yang bisa dilakukan selamanya dalam ranah ibadah, makanya jalan sekaligus sebagai jalur atau media atau hambangan Allah, itulah wasilah. Maka kita nyogi cari wasilah. Wajahadu fi sabilihi, sambung ayatnya. Dan berjihadlah, maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu oleh Allah pada jalannya, pada jalan Allah. Apa maksud ayat ini? Ay wajahadu al-adu fi ta'atihi, kamu harus benar-benar serius, sungguh-sungguh serius, konsisten, dan continue. Tak ibadahnya continue ya, kan dikejut-kejut musuh, kan sembahyang waktu cirit, menan kamu ratib tak gumpa, tapi continue. Adik tak buatnya continue, adik. Tapi ju continue ju. Udah menurut dumna teh rame-rame teh hana pun salah that mah. Baik baru semalam hana rame urut alah katuk buat gede. Baik menan. Continue, konsisten, istiqamah, rutinitas. Bahkan amalan yang paling jroh lang agama yaitu perbuatan yang continue berahli Nabi walau qalla. Walaupun itu sedikit tapi continue. Lu sembahyang maghrib sabi naik celeng. 10 ribu nah tapi atau 5 ribu paling kurang. Nah tapi walaupun ribu gede tapi continue daripada perbuatan sesekali walaupun banyak. Tapi si gogo punya anak muda tumben. Tumben, pun mana tumben? Enggak pernah lihat kayak gini. Kayak terkejut kali. Nah, jadi but si gogo. Nah. Berutih lagi anak muda hantam jak sembahyang masjid. Hantam ni pilih gop. Tahu-tahu kok narong tepuknya masjid. Rupanya singgah nikah haji. Nyan tumben. Nah, jadi tok tiga nyan tu ya perlu mahra kuimum lah kira-kira. Nyan hana galak oleh Allah walaupun hana wawa. Ayat tawa di masjid kalau sembahyang Isya. Sahabat ilmunya kan hantam hujak masjid. Nyo hana wawa tiga orang malamnya. Sahabatnya leh hujaknya, nyo hana janjak le. Hana lebih gotnyan dengan urung continue. Jam maghrib nyo prensha prebe lenyang ya wa kabar tinggal di dalam lebih gotnyan continue. Menanti lagi buat meratib. Lihat maghrib istighfar habina lego kan tapi continue ya. Astagfirullahaladzim. Lebih got continue-nyan daripada trip 3 walaupun le. Kekhuliannya ilung le sembahyang hana ku meratib untuk nawate kedrawai 3 untuk ku kata mendum ku meratib 2000 ke ku khunre. Hana lebih got buat le 3 ke ketimbang buat nin tapi selalu yaitu kekhun dengan continue bahasa katanya. Nah, jadi dalam hal taat katanya pertama ile bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguhnya tak peroleh dengan kita bahasanya dengan continue-nya dengan istiqamah. La'allakum tuflihun, semoga kamu oleh Allah menjadi orang yang muflih. Muflihnya menang, sukses, orang yang berhasil, orang yang jaya, orang yang menang. Yakni likai tas'addu, agar kamu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan bil khuludi fi jannatihi. Semoga kitanya mendapatkan kebahagiaan yaitu ketetapan atau selama-lamanya di dalam jannahnya Allah. Khulud dari khuldi ya, kekal artinya. Khalidina, ya surganya khalidina. Karena surga itu unlimited. Tidak ada batas. Hana tanya kebuh le surga le Allah. Nyan be hana tayang le lan surga. Gimana tanya tep hinawa ya.
hanalim tathi dalam syurganya. Begitu sudah dalam syurga, khalidina fiha. Hana yoli, hana pehayoli kumtathi li Allah. Hana li kumtathi dalam syurganya. Jadi khalidina fiha. Tapi menyolang neraka, mantang na potensi gemutasi dalam syurga oleh Allah. Sejauh manusianya disiksa terhadap dosanya. Jadi menyolang syurga, nyana mantang kemungkinan diangkat oleh Allah sesuai dengan amalan. Maka dalam kitab lagi kitab-kitab tentang gaib, pura kiamat, kena orang tengah oleh Allah, gerhuang oleh Allah, ya cok oleh Nabi dan nerakanya yang tulis asarun nar, mantan menyauragam berarti nerakawan. Nyarinang nerakawati. Kau nak le? Jadi asaruna. Mutulih bekas. Ini balik tu balik nerakanya. Kon teuro dua euro. Kon sebuah periode. Luar biasa. Hitungan waktu saja berapa lama ya? Waktu dunia banding akhirat. Kan itu begah trip. Tapi Allah masih mengangkatnya dan memberikan peluang baginya untuk amang syurga. Tapi yang gede nya hanali pergi kena. Katanya memang menan firman Allah. Orang yang neraka boleh jadi geangkat, gepindah, gemutasi oleh Allah ke dalam syurga. Tapi ketika sudah berada dalam syurga, ini tidak ada cerita lagi. Allah gebalikkan kembali bak neraka. Wa qina adzabannar. Semoga Allah gepujuh pada kitanya neraka. Li'annal fallaha, karena kemenangan itu, kesuksesan itu, apa itu fallah atau falah? Hayya 'alal falah. Apa itu falah? Falah ismul lil khallas, yaitu nama untuk menyatakan kemenangan, nama untuk menyatakan kesuksesan, nama untuk menyatakan kegembiraan, nama untuk menyatakan keberhasilan, nama untuk menyatakan kebahagiaan. Hayya 'alal salah, lanjut hayya 'alal falah. Apa makna? Pun gepakat sembayang. Yang kedua, gehoi supaya getanya beruntung seolah kepada Allah. Na perlu beruntung, sembayang ile. Hayya 'alal salah, lanjut hayya 'alal falah. Jika tabuh makna falahnya sukses, na perlu sukses, sembayang ile. Jadi maka awal salah, duda falah. Menyata balik azan pakai bahan hansah kalimat. Karena wajib tertib kalimat azan. Maksud belum hayya 'alal falah. Balik-balik kun. Kalian tengok, oh nyam dia salah ile. Kun hayya 'alal salah, geputar, getak igol ikutlah. Nyan hansah azan. Karena azan harus tawatur, tertib kalimat. Harus kalimatnya lagi kau susun. Jadi hanjit balik. Yang kerja orang azan kadang-kadang tek-tek juga orang tukar teki ya. Hayalah falah fona, hayalah salah. Dek berpegat, hai pukan akhirnya. Ohnya gulang lelom. Nah halil azan. Nampak tukar-tukar tanya. Baik. Jadi makna daripada falah itu adalah jami'un lil khallas. Kumpulan dari nama-nama atau istilahnya adalah semua bentuk keberhasilan, sukses, sejahtera, bahagia, gebuhnan falah. Gepakat sembayang supaya kitanya falah, menang, beruntung, sukses dan sebagainya. Min kulli makruhin, dari segala bentuk yang kita tidak senang. Tanya hana senang tegasin. Tanya senang terkaya, perlu kaya, salat. Tanya hana senang terbangai, lopri, weng-weng pi, bahasa Aceh. Galak tu tanya cerdas, perlu cerdas, sembayang. Tanya hana galak, terhina, perlu tanya bermarwah, mulia, perlu mulia, salat. Maka awal salat kesusun, baru falah. Jadi segala bentuk yang hana tagalak lagi tanya, maka lawannya adalah tagalak, dan yang tagalaknya ke yang dengan falah. Anda kira kagak Allah Taala kena kajak lumbi yang mangat. Handa jak wati handa tungnya.
bikulli mahbub, dengan segala bentuk kemuliaan. Panasir kabeh teh? Ya. Innal ladzina kafaru, sambungan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekiranya ini kalimat lau kan nanti ada dalam kaidah bahasa Arab. Kalau lau itu maknanya sekiranya, memang hana mungkinna ya. Cuma kun sekiranya. Lagi tanya kun manusia, kan kira je kupho nah. Hana kudang mak lampu merah kupho juga dah kudang li yang menang kira-kira. Tapi jangan hana bak tanya. Jadi bagi orang kafir, sekira mereka memiliki apa yang ada di bumi ini untuk mereka semuanya. Sekira bumonya bumo kafe mutu sekira, tapi kan wa misluhu, dan sekira jihna bumo sabo tulom. Nah so bumo sekiranya itu milik dia semua. Liyaqtadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk dia menebus dosanya, untuk dia melebihi Allah agar tidak diazab, maka nekele Allah ma tuqbila minhum, sungguh Allah tidak akan menerima itu. Maksud menonyok penjelasan meno uro kiamat Allah akan ngazab urang kafir, ini pasti baik ragu le yan o das lil kafirin. Lalu urang kafirnya timbul penyesalan atau ketakutan. Lebih dari Allah, ya Allah Ta'ala, baik ni ada belum? Nyolong tebus dengan ubeno bumodo ni pegau ubeno asalnya pokoknya nyoh hanale lum fikir nyoh cok rod hasiat Allah pun ada juga Allah hasiat Allah. Ma tuqbila minhum. Allah tetap menolaknya karena saat itu sudah bukan lagi menebus kesalahan, tapi hari kiamat adalah merasakan azab dan resiko. Jadi demikian gurungku, insyaallah lanjut yang akan datang, mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.